Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena berkat anugerahnya, berkat pimpinannya, berkat pertolongannya, anugerahnya boleh menuntun kita semua sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada di minggu pagi hari ini. Kita bersyukur, berterima kasih karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, kita bersyukur boleh beribadah bersama. Kita satu hati untuk memuji serta memuliakan akan nama Tuhan. Perlu saya sampaikan bahwa ibadah di pagi hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Marilah kita arahkan hati dan pikiran kita untuk masuk hadirat Allah dengan rasa ungkapan syukur bahwa Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat dimohon berdiri, kita angkat pujian, Ku masuk ruang Maha Kudus. Marilah kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan menabiskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut beserta isinya. Allah yang memelihara kesetiaannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai jemaat sekalian di dalam seluruh peribadatan ini. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Kita pujikan pujian penghormatan mulia bagi Allah. Putranya diberikan
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu kalau pada saat ini sebagai umat Tuhan yang sudah hadir di hadirat-Mu, jemaat-Mu di rumah masing-masing dengan satu kepercayaan dalam iman percaya kami bahwa Engkau hadir melalui Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah persekutuan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di mana-mana. Kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan kami kekuatan serta kesehatan. Kami bersyukur dan menaruh harap hanya kepadamu saja, Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang saat ini sangat sulit di masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Baik secara ekonomi maupun aktivitas kami yang sangat terbatas. Engkau selalu setia Tuhan di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Namun kami sadar ya Bapa, banyak hal yang kami lakukan yang tidak memuliakan nama-Mu, baik yang kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan kami, maupun sikap dan perbuatan kami yang mendukakan hati-Mu terhadap suami kami, terhadap istri kami, terhadap orang tua kami, terhadap anak-anak kami, bahkan terhadap sesama kami, sehingga kami tidak layak berada di hadapan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, dengan penuh kerendahan diri, kami mengaku dan memohon belas kasihan dari-Mu. Tuhan ampunilah kami, suci dan kuduskanlah kami, dan layakkanlah kami untuk beribadah kepadamu di saat ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nats pembimbing kita di pagi hari ini terdapat di dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-10. Yang berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Dengarkanlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat diundang berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat. Kita mengaku kepercayaan, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pemberitaan firman Tuhan oleh
Bapak Evangelis Louis Prasetyo dengan tema Kristen yang Tangguh. Dilanjutkan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus oleh Bapak Pendeta Karel Lolo. Kita siapkan hati dengan satu pujian, Peganglah Tanganku Roh. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beribadah, Yesus namanya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan lagi. Dan mari saya ajak untuk Bapak Ibu yang ada di rumah untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Di minggu ini kami ada waktu kembali untuk beribadah kepada Engkau. Dan kami telah memuji membesarkan nama-Mu. Hari ini kami juga ada waktu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami, berikanlah kehendak-Mu kepada kami untuk kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan apapun juga yang akan kami dengar ini kami dapat imani dan kami dapat lakukan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini saya sungguh bersyukur karena ada waktu kembali lagi untuk berjumpa dengan Bapak Ibu sekalipun hanya melalui media ya. Tapi hal ini tidak mengurangi sukacita untuk kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, hari ini tema yang akan saya angkat adalah berbicara mengenai Kristen yang tangguh Bapak Ibu. Kalau Indonesia mengusung satu tema ketika memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ini kan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tapi saya rindu juga bagaimana makna kemerdekaan ini kita maknai juga di gereja ini. Ketika kita mengangkat satu tema dan meyakini satu tema yang mana judulnya adalah Kristen yang tangguh. Kenapa kok saya mengangkat tema ini? Karena memang kalau kita lihat sebagai orang Kristen itu nggak segampang sama kayak kita menulis Kristen di KTP kita. Tentunya menyandang Kristen di Indonesia ini adalah sesuatu hal yang berat juga. Mengingat banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya mempersekusi ya. Dan atau artinya mungkin melakukan sebuah penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Saya ada kutipan video yang saya ambil beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya juga seputaran hal ini. Mari kita nonton sejenak video tersebut.
Pertama, pernahkah kamu mengalami penderitaan atau persekusi sebagai seorang Kristen? Tidak. Belum pernah ya? Belum pernah. Pernah? Enggak pernah sih. Belum pernah ya? Ya. Kalau menurutmu, apakah orang-orang Kristen di Indonesia ini ada yang mengalami persekusi karena iman mereka pada Kristus? Ya, contohnya seperti ada beberapa gereja yang mungkin dibakar karena mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka yakinkan. Ada juga anak-anak Tuhan yang mengalami pembulian. Respon saya waktu itu karena masih kecil, jadi saya menghindar, lari. Dari beberapa komentar dari teman-teman saya tadi, kita tahu bahwa di Indonesia ini sendiri ternyata banyak banget yang mana gereja-gereja mengalami juga yang namanya penderitaan atau aniaya. Saya memiliki beberapa data, Ibu. Saya akan membacakannya beberapa data di sini, yaitu Kristen di dunia, angka kematian 4.761 orang, 13 orang Kristen dibunuh tiap harinya, itu intinya. Tapi kalau per tahunnya bisa jadi sampai 4.761, 91% di benua Afrika, dan juga ada persekusi atau penganiayaan terhadap gereja-gereja. Di Cina sendiri ada 3.099 gereja. Dan juga di Nigeria ada 270 gereja yang dihancurkan, 90 gereja dihancurkan juga di Bangladesh. Ini data yang dipublikasikan oleh salah satu yayasan yang bergerak di mana ia meneliti tentang penganiayaan terjadi di gereja di belahan dunia ini. Nah, ini juga sebenarnya nggak jauh beda dengan yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia sendiri pada tahun 2017 sampai 2019 setidaknya ada 23 pelaporan tentang pelarangan ibadah. Kalau Bapak Ibu cross check juga di channel YouTube saya, di situ setidaknya dari 2019 sampai 2021 ini lebih dari 10 kasus yang saya ungkapkan di situ tentang pelarangan ibadah dan juga pendiskriminasian terhadap orang-orang yang menyandang Kristen. Nah, itulah kenapa saya rindu untuk hari ini kita merenungkan menjadi seorang Kristen yang tangguh. Orang Kristen yang nggak cengeng, orang Kristen yang ketika mendapatkan persekusi, mendapatkan aniaya, mendapatkan pembulian dari orang lain karena kita Kristen, kita tetap tangguh dan tidak cengeng. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu, melanjutkan tema-tema yang saya bahas yang sebelum-sebelumnya juga mengenai berbahagialah dalam Matius. Dan hari ini adalah berbahagia yang ucapan berbahagia yang terakhir. Kita akan lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-5, silakan buka Alkitabnya. Dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya Bapak Ibu di situ. Di ayat 10 terlebih dahulu. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di sini diungkapkan terlebih dahulu bagaimana berbahagia orang yang dianiaya karena kebenaran. Ada berbagai jenis ya, berbagai jenis penganiayaan, tapi saya mau memfokuskan di mana dianiaya karena kebenaran. Kenapa kok harus fokus ke situ? Karena memang ada penganiayaan yang bukan karena kebenaran sebenarnya. Contohnya saya saja. Saya pergi berhutang sama orang. Minta tolong dong, saya butuh uang nih. Saya berhutang sama dia 10 juta. 1 tahun kemudian saya belum membayar hutang saya yang 10 juta itu. Lalu orang itu datang kepada saya menagih hutang. Saya punya uang sebenarnya, punya uang 15 juta di tabungan. Tapi ketika orang itu datang menagih, bro kasih kembali dong uangmu tuh. Kasih kembali uangku. Utangmu yang 10 juta kasih kembali. Lalu saya bilang, aduh sorry saya tidak ada uang lagi. Padahal di tabungan saya ada uang. Kemudian dia pukulin saya sampai babak belur gitu. Dan masuk ke rumah sakit. Lalu ada pendeta datang kunjungi saya. Ya kamu harus kuat, kamu dianiaya seperti ini, kamu harus kuat, Tuhan pasti sembuhkan. Lalu saya juga mengutip ayat Bapak Ibu. Ya benar, karena berbahagialah orang yang dianiaya.
Nah, ini penggunaan konteks yang salah karena saya dianiaya karena ngutang, karena melakukan sesuatu yang salah. Nah, ini tidak termasuk dalam Matius pasal yang kelima ayat 10 ini. Karena di dalam Matius pasal 5 ayat 10 ini dianiaya karena kebenaran, Bapak Ibu. Bukan karena ngutang, bukan karena berbuat dosa, tapi karena melakukan kebenaran. Lalu kebenaran yang dimaksud di sini apa? Kebenaran yang dimaksud di sini dia memakai kata dikaiosune, Bapak Ibu. Kalau aletheia itu miliknya Tuhan saja, saya pernah bahas. Tetapi dikaiosune itu adalah kebenaran karena kita melakukan ketetapan, kehendak Tuhan dan peraturan-peraturan dari Tuhan. Ya kebetulan di kelas saya dulu waktu di STT, nama kelas saya itu dikaiosune kelas. Jadi saya ya setidaknya memahami makna dari kata ini karena 6 tahun kami kuliah di situ, 5 tahun 8 bulan menyandang nama dikaiosune ini. Tapi artinya dikaiosune ini adalah kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, kemudian kita mengalami yang namanya penganiayaan, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksud. Jadi bukan karena kita berhutang, bukan karena kita banyak kesalahan kemudian kita dianiaya, bukan. Tapi karena kita mengikut Yesus, maka kita dianiaya. Nah, saya ada melihat ada contoh dalam Alkitab yaitu Stefanus, Bapak Ibu. Stefanus dia salah satu dari 7 orang yang dipilih para rasul untuk melayani orang-orang miskin. Dia sangat-sangat menonjol, orangnya itu sangat militan, sangat-sangat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan dia juga berkhotbah dengan sangat luar biasa. Selain itu dia juga mengadakan mujizat-mujizat yang Tuhan izinkan terjadi pada waktu itu. Ya intinya dia adalah orang yang hidup saleh, kudus, melakukan apa yang Tuhan mau. Tetapi ada orang-orang yang tidak suka pada waktu itu. Ada orang-orang Yahudi yang tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Stefanus ini. Salah satunya ya Paulus kan. Nah kemudian mereka membuat sebuah planning dan rencana untuk menjadikan Stefanus ini tumbal. Bukan tumbal untuk nyelblorong atau nyiror kidul, bukan. Artinya mereka merencanakan sesuatu yang jahat untuk Stefanus ini. Dan yang terjadi apa, Bapak Ibu? Yang terjadi Paulus diseret, digelandang, dihakimi, dipukuli, dan kemudian dirajam batu sampai Stefanus mati. Stefanus mati, Stefanus dianiaya karena dia melakukan kebenaran dan karena dia adalah pengikut Kristus. Lalu apakah Stefanus nangis mohon pengampunan, ampuni saya berjanji saya akan menyangkal Yesus, saya tidak mau melakukan lagi hal-hal yang saleh? Enggak. Stefanus tidak cengeng, Bapak Ibu, tapi Stefanus tangguh menghadapi yang namanya penganiayaan secara fisik itu. Nah, kalau kita lihat apakah penganiayaan sebagai pengikut Kristus ini kita akan menghadapi yang namanya penganiayaan secara fisik yang demikian ini? Ya belum tentu juga, Bapak Ibu. Karena ada penganiayaan juga yang secara verbal, dan itu bagi sebagian orang, apalagi orang-orang melankolis, itu lebih menyakitkan dibandingkan penganiayaan fisik, Bapak Ibu. Dipukulin kita bisa sembuh mungkin sebulan, tapi ketika disakiti hati kita, bisa berlarut-larut dan lama. Nah, penganiayaan secara verbal ini kita juga akan menghadapinya sebagai pengikut Kristus. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-11 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke. Di bagian A dulu, dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela. Dicela di sini itu jelas menunjukkan bagaimana orang itu mengejek, orang itu mengata-ngatai karena kita adalah orang yang Kristen. Mencela ini artinya menganiaya seseorang melalui perkataan verbal. Nah, Bapak Ibu, perkataan yang sedemikian ini ketika kita mengalaminya, dikatakan di situ bagaimana kita juga harus berbahagia karena kita akan menghadapinya, Bapak Ibu. Saya ingat pada waktu itu ketika saya membaca-baca sebuah artikel, ternyata celaan ini
cemooh yang semacam ini sudah terjadi dari abad-abad mula-mula. Jadi zaman itu di Smyrna, Ibu, di Smyrna itu ada semacam slogan. Slogannya yaitu enyahkanlah orang-orang kafir dari Smyrna. Itu dipakai untuk mengejek orang-orang Kristen pada zaman itu karena mereka tidak mau menyembah dewa-dewanya orang Smyrna. Kemudian ada satu slogan yang mengatakan enyahlah orang-orang kafir, enyahkanlah orang-orang kafir. Di Indonesia ini ada nggak? Ada juga, Ibu. Kita sering mendengarkan bunuh kafir. Kita sering mendengar bagaimana kejar orang kafir, enyahkanlah orang kafir, diejek. Bahkan ada orang-orang tertentu yang mengejek Kristen dan mengatakan bagaimana Kristen itu adalah agama pagan, menyembah berhala dan lain-lain. Karena kita pengikut Kristus. Bahkan ada di tempat-tempat tertentu, Ibu. Zaman-zaman dulu orang nggak berani, bahkan sampai sekarang mungkin ya. Orang sampai nggak berani doa kalau di warung gitu. Mau makan, doa nggak berani. Kenapa? Karena takut mendapatkan cemooh celaan dari orang-orang yang mayoritas. Mayoritas tidak percaya kepada Yesus. Mayoritas bukan Kristen, dan ketika kita jadi minoritas di tengah-tengah itu kadang-kadang kita takut karena dicela, takut dicemooh sama orang-orang. Tapi di sini Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kalau kamu dicela karena aku. Nah, Bapak Ibu, kita nggak boleh jadi orang Kristen yang cengeng, yang mana kita tidak berani berdoa karena menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu, kita harus tangguh. Dimanapun berada, mari kita juga berani untuk berdoa, menunjukkan identitas kita. Jangan takut, jangan malu ketika kita dicela. Nah, yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Kita akan baca ya di Matius 5 ayat 11 yang ke B. Dikatakan di B situ dikatakan, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Resiko menjadi orang Kristen salah satunya adalah ketika kita mengikut Yesus dengan setia, ketika kita melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, bisa jadi kita akan mengalami yang namanya fitnahan. Fitnahan yang artinya sesuatu yang dilontarkan orang tentang kita padahal itu adalah bohong. Itu tidak benar tentang kita. Saya ingat kisah Paulus dan Silas, Bapak Ibu. Pada waktu itu pernah difitnah. Jadi Paulus dan Silas dia melayani dengan sungguh-sungguh, dan kemudian ada seorang perempuan yang dia bersekutu dengan setan, dirasukin setan, dan itu dimanfaatkan sama dukun-dukun di kota itu untuk cari duit, cari cuan. Kemudian ketika Paulus, Silas berada di kota itu dan perempuan ini selalu mengikuti terus Paulus, kemudian Paulus lepaskanlah perempuan ini dari setan itu. Diusir setannya dan dia sembuh dari kerasukannya. Nah, Bapak Ibu tahu yang terjadi pada waktu itu, orang-orang yang memanfaatkan ini, perempuan ini, orang-orang yang memanfaatkan dia untuk cari duit, nggak bisa cari duit lagi, Bapak Ibu. Kemudian Paulus dan Silas difitnah sama mereka. Dikatakan di pengadilan pada waktu itu, katanya Paulus dan Silas melakukan kekacauan di kota itu. Dan kemudian yang terjadi, Paulus dan Silas dipenjara. Dipenjara, dan mereka harus dihukum karena sebenarnya bukan mereka yang berbuat salah, tapi karena mereka memfitnah. Memfitnah karena Paulus adalah pengikut Yesus, Paulus melakukan sesuatu yang benar. Nah, hal-hal semacam ini bisa terjadi di hidup kita, Ibu. Saya ingat satu cerita, Ibu. Ada seorang ibu yang berjualan di sebuah kantin sekolah. Di kantin sekolah, dan kemudian di situ ada beberapa orang yang jualan. Beberapa orang yang jualan itu tidak seiman dengan ibu ini. Ibu ini adalah seorang pengikut Kristus, tapi yang lain bukan. Kemudian ketika jualan, Bapak Ibu, memang jualannya laris dan mendapatkan untung yang banyak tentunya karena banyak pembeli. Kemudian ibu ini tidak suka. Tidak suka, ya selain karena tidak suka karena mungkin dia makanannya laris, tapi juga tidak suka karena ibu ini
adalah seorang pengikut Kristus. Kemudian dia sebarkanlah isu ke anak-anak yang pada waktu itu bersekolah di sekolah itu, dikatakan bahwa jangan beli makanan di ibu itu. Sebab ketika kamu beli, kamu akan makan daging babi. Sebab ibu itu masakannya dicampur sama daging babi. Padahal makanan itu adalah makanan soto. Soto apa sih? Soto ayam, gak ada daging babinya. Tapi ya karena dia memfitnah itu, pada akhirnya ya banyak orang yang anak-anak sekolah waktu itu nggak beli ya pada akhirnya kepada ibu ini. Nah, inilah resiko yang ditanggung. Kadang-kadang ketika kita mengikut Yesus, dipakai isu-isu semacam itu untuk membuat kita pada akhirnya, aduh, kok gini sih ikut Yesus? Kok susah banget sih? Coba seandainya aku nggak ikut Yesus, pasti aku nggak akan difitnahin kayak gini. Nah, itu contoh kecil tentang fitnah karena kita pengikut Yesus, Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi saya bilang, jangan cengeng jadi orang Kristen. Kita harus jadi orang Kristen yang tangguh, yang kuat menghadapi hal-hal semacam ini, Bapak Ibu. Jangan menyerah. Karena apa? Karena upah besar di belakang yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Dalam pasal 5 ayat yang ke-12 dikatakan, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Tenang saja Bapak Ibu, ketika kita setia mengikut Yesus dengan aniaya, dengan cemoohan, dengan cela, dengan fitnahan tentang kita, karena kita pengikut Yesus, karena kita mengikut Yesus, kita akan mendapatkan upah yang besar di surga. Dan kita imani dan yakini ini Bapak Ibu, sehingga kita tetap jadi orang yang tangguh, menjadi seorang Kristen yang tangguh, tetap hidup dalam kebenaran karena upah kita besar di surga. Jangan takut tentang segala hal yang bisa menimpa kita. Mungkin hal-hal itu membuat kita sekarang loyo. Jangan menyerah Bapak Ibu, tetap tangguh, menjadi orang Kristen yang tangguh menghadapi semua tantangan yang berat di depan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Mungkin kami kadang-kadang menyerah Tuhan ketika kami menghadapi hal-hal yang berat, cemoohan tentang kami karena kami pengikut-Mu, aniaya karena kami pengikut-Mu, mungkin juga fitnah-fitnah karena kami pengikut-Mu. Tolong Tuhan berikan kekuatan bagi kami semuanya. Tolong Tuhan berikan kami kemampuan untuk terus setia sampai akhir mengikut Engkau. Karena kami tahu penderitaan yang di dunia ini tidak sebanding dengan upah yang besar yang ada di surga yang akan kami terima, yaitu hidup kekal bersama dengan Engkau. Berikan kekuatan, semangat bagi kami semuanya, jemaat di tempat ini, supaya kami menjadi pengikut-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita semua menyiapkan hati dan seluruh kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai perjamuan ini, saya akan membacakan seperti biasa dari Surat 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Demikian firman Tuhan. Dan mari saudara-saudara kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini.
Kita berdoa di hadapan Tuhan untuk mengakui segala kesalahan dan dosa kita, supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan untuk memasuki perjamuan ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau Tuhan yang baik bagi kami, yang memberikan pengampunan kepada kami atas segala pelanggaran dan dosa kami. Kami tahu dan sadar ya Tuhan di hadapan-Mu bahwa kami sebagai manusia tidak pernah lepas dari berbagai-bagai kesalahan dan dosa. Oleh karena itu ampuni kami Tuhan, sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus, supaya kami layak untuk mengikuti perjamuan ini. Berkati juga umat-Mu Tuhan yang akan mengikuti dari rumah mereka masing-masing, supaya perjamuan ini mengingatkan kami akan karya Kristus yang besar, yang sudah menyelamatkan kami, yang memberikan kelepasan yang kekal untuk keselamatan kami menuju kepada kerajaan yang kekal itu. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Tuhan Engkau hadir di dalam seluruh peribadatan kami, khususnya ketika kami mengambil roti dan anggur untuk mengingat akan sengsara dan kematian dari Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan pujian Kita Pecahkan Roti. Kita pecahkan roti kenang Dia, kita pecahkan roti kenang Dia, kita akan bertelut menyembah kepadanya. Oh Tuhan, rahmatilah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati untuk mengikuti perjamuan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecahkan ini adalah tubuh Kristus. Pada malam hari Ia diserahkan. Dia berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku." Demikian pula Ia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu berkata, "Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Dan setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali." Mari jemaat sekalian, kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita, dan kita makan roti ini bersama-sama dengan penuh iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan karyanya. Mari kita makan bersama-sama. Bersama juga kita angkat anggur
di tangan kanan kita dengan penuh syukur kepada Tuhan bahwa Yesus Kristus sudah menumpahkan darahnya bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Mari kita minum sama-sama. Baik jemaat, kita sama-sama berdoa mengucap syukur. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu karena kurban dari anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus memberikan pengampunan kepada kami, memberikan jaminan hidup kekal kepada kami, sehingga kami boleh diselamatkan oleh karena kasih karunia melalui anak-Mu itu. Dan sekarang Tuhan, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, untuk senantiasa mengingat akan karya-Mu yang terbesar itu, dengan memberikan putra tunggal-Mu demi pengampunan dosa manusia. Kami sebagai anak-anak-Mu senantiasa mau mengingat itu dalam kehidupan kami, bahwa karya besar itu sudah terjadi dan dampaknya kepada kehidupan kami sampai kepada hari ini terus berlangsung. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, berkati seluruh umat-Mu yang sudah mengikuti perjamuan kudus ini, supaya senantiasa mereka mengingat akan kasih Kristus bagi kami yang sudah menderita sengsara dan mati, tapi juga bangkit untuk kemenangan kami di tengah-tengah dunia yang bergelora ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan kita telah mengikuti sakramen perjamuan kudus. Kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita, diiringi dengan pujian Maju Laskar Kristus. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut salib Yesus yang memimpinmu. Kristus Tuhan Raja, bawa umatnya maju dalam perang, ikut panjinya. Maju Laskar Kristus, maju berperang, ikut panji Yesus, pasti menanglah. Doa persembahan dan doa syafaat oleh Bapak Pendeta Karelolo. Mari sama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi kami mau bersyukur kepadamu karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dalam pergulatan dunia yang saat ini dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, khususnya dengan pandemi corona saat ini yang belum berakhir. Kami melihat di sekitar sekeliling kami ada banyak orang yang sakit, bahkan juga yang meninggal, yang Tuhan panggil mereka kembali kepada Engkau. Namun bila mana kami masih hidup sampai kepada hari ini, sekali lagi kami mau mengatakan bahwa itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan semua kami yang sudah pernah mengalami dan bisa sembuh dari penyakit ini, kami memuji Engkau. Dan semua mungkin masih ada rekan-rekan kami, saudara-saudara kami dalam umat-Mu ini maupun di tempat lain yang masih terpapar akan penyakit ini, Tuhan berkatilah mereka. Beri kekuatan daya tahan tubuh sehingga mereka bisa melewati masa-masa krisis dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk setiap para medis yang menangani mereka, baik yang ditangani di rumah maupun juga dalam isolasi mandiri atau juga yang dirawat di rumah-rumah sakit. Tuhan tolonglah kasihani mereka dengan semuanya yang mereka kerjakan, khususnya tenaga kesehatan kami Tuhan, baik para dokter, suster, perawat Tuhan yang menangani mereka, para mantri,
semua relawan yang mengerjakan tugas-tugas ini. Kasihanilah mereka Bapa dalam pelayanan kemanusiaan ini, supaya mereka tidak terpapar corona. Tuhan, beri mereka daya tahan tubuh yang kuat untuk mereka dapat menjalankan tugas yang sangat melelahkan. Kasihani mereka. Sementara mereka yang harus berduka cita oleh karena anggota-anggota keluarga Tuhan, panggil dari tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, kami mohonkan penghiburan atas mereka semua, supaya mereka tidak terlalu larut di dalam duka, karena kematian adalah sesuatu yang lumrah yang setiap hari kami temui, dan itu adalah suatu perjalanan untuk menuju kepada kehidupan yang kekal bagi semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam berbagai-bagai pergumulan yang Tuhan izinkan. Biarlah Tuhan Engkau berkati mereka dalam semua pekerjaan yang dipercayakan dan saat ini sedang ditekuni oleh setiap anak-anak-Mu, bagi yang dipercaya sebagai pegawai negeri, TNI dan Polri, atau juga pegawai-pegawai swasta, semua pengusaha-pengusaha, dan segala sesuatu yang kami kerjakan di rumah, dan juga semua usaha yang dibuat. Tuhan, berkatilah sehingga di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah lesunya ekonomi kami, di tengah bangsa ini, bahkan ekonomi dunia yang saat ini boleh dikatakan memasuki masa-masa yang sulit sekali. Tetapi bila mana kami masih dapat menikmati kebaikan Tuhan, masih dapat makan dan minum, semuanya kami mau bersyukur. Maka berkatilah setiap anak-anak-Mu, semua yang saat ini sedang studi dalam jenjang mereka masing-masing, baik anak-anak kami yang ada di TK, SD, SMP, SMA sampai kepada perguruan tinggi, ketika mereka harus belajar dari rumah. Tuhan, berkatilah setiap teknologi yang digunakan supaya tidak terganggu ketika anak-anak kami sedang mengikuti pelajaran. Berkati para guru-guru di sekolah yang menyelenggarakan pelajaran itu dari ruang-ruang kelas bagi anak-anak di rumah. Tuhan, berkatilah sehingga anak-anak kami dapat menyesuaikan diri dengan semuanya ini. Dan lebih daripada itu Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu supaya saatnya tiba di mana pandemi ini akan berlalu, dan segala aktivitas, baik aktivitas ekonomi, aktivitas kerohanian kami, aktivitas negara dan bangsa kami dan dunia ini boleh kembali kepada keadaan semula. Dengan begitu Tuhan, manusia boleh menyadari bahwa betapa kecilnya kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa. Kami mau bersyukur juga kepada Tuhan untuk persembahan syukur yang sudah kami beri. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami, Tuhan kuduskan supaya layak dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, supaya pemberitaan Injil masih bisa berlangsung di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang sudah memberi. Berkatilah pekerjaan mereka, usaha mereka Tuhan, sehingga mereka tetap berkecukupan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dan mungkin ada yang harus menganggur atau yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, bukakan jalan sehingga ada pekerjaan yang baru yang mereka bisa tekuni untuk bisa mencukupkan seluruh kebutuhan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk TNI dan Polri kami dan semua Satgas COVID yang bekerja siang dan malam untuk mengatasi supaya penularan pandemi ini Tuhan tidak makin rebak, tetapi bisa dikurangi oleh karena ada pembatasan-pembatasan sosial yang sudah dilakukan. Berdoa juga untuk pemerintah kami, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura di dalam mempersiapkan diri menyambut PON ke-20 di tahun 2021 ini. Tuhan, tolonglah supaya mereka dapat mengerjakannya dan nama Tuhan dipermuliakan. Segala fasilitas yang belum selesai dikerjakan, biarlah Tuhan tolong untuk semua yang dipercaya untuk menyelesaikan bangunan-bangunan itu, mereka dapat mengerjakannya sehingga PON dapat berlangsung dengan baik dan nama daerah ini boleh terangkat secara sosial maupun juga secara ekonomi, khususnya kami di tanah Papua ini Tuhan, sehingga dampaknya bisa membawa berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang perjalanan kami Tuhan dalam minggu kerja yang baru. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap bergantung dan berharap sepenuh-penuhnya kepada Engkau. Saudara-saudara kami juga yang berulang tahun di tengah-tengah jemaat ini dalam bulan Agustus ini Tuhan,
Biarlah Tuhan memberkati baik yang sudah merayakannya dan akan merayakannya dalam bulan Agustus. Berkatilah Tuhan, supaya mereka bersukacita di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi, dan setelah itu kita akan menerima berkat dari Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masukilah hari-hari hidup kita masing-masing dengan terus berharap kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan sekarang terimalah berkat yang daripadanya. Kiranya nikmat dan kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus menyertai jemaat sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk dan kita ambil waktu teduh sejenak. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Sehubungan akan berakhirnya masa tugas Majelis periode 2019-2021 pada November 2021, maka sesuai amanat tata dasar tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus akan dilaksanakan proses pemilihan Majelis Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja yang baru periode tahun 2021-2023. Untuk itu, dengan alasan PPKM pandemi COVID-19, Majelis akan menyampaikan baik melalui WhatsApp grup jemaat maupun penyampaian secara langsung tentang persyaratan nama-nama anggota jemaat yang dapat dipilih sesuai dengan tata laksana Gereja Kristen Kalam Kudus. Demikian pemberitahuan kami atas perhatian dan kerjasama jemaat. Kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah kita.
Kita masih akan melanjutkan ibadah kita nanti pada tanggal 29 Agustus yang akan datang. Berdoalah supaya sekiranya Tuhan berkenan melihat situasi, mungkin dalam bulan September kita bisa melihat situasi dan kita akan evaluasi bila mana memungkinkan untuk kita beribadah onsite. Tetapi untuk sementara tetaplah jemaat beribadah dengan patuhi semua protokol kesehatan, dan kita akan sampaikan nanti bila mana ada perubahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selamat beraktivitas. Shalom.